Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, 8 kali Jin Hee mencoba menjadi kaya dengan menjual barang BTS kepada ARMY. Jin BTS mendapatkan banyak uang akhir-akhir ini, tetapi dia masih merupakan pemula yang selalu lupa jika dia adalah seorang kaya raya. Pengusaha terlahir ini selalu bekerja sampingan dan seringkali melibatkan menjual harta benda BTS kepada penggemar. Berikut adalah beberapa barang yang dijual Jin. Yang pertama, medali emas. Baru-baru ini, Jin dengan ceria menawarkan untuk melelang medali emas BTS dari Run BTS. Saya menjual medali emas dari Run BTS. Saya ingin transaksi langsung, saya memikirkan 1 triliun won atau sekitar 896 juta US dollar. Miliarder yang tertarik, silakan hubungi saya, kata Jin. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memberi istirahat pada dompet ARMY yang banyak disalahgunakan dengan menawarkan diskon. Saya tidak mengatakan saya akan menjual seharga 1 juta won atau sekitar 896 US dollar. Ini adalah diskon hingga 1 juta won. Jadi bersiaplah untuk membayar 999 miliar 990 juta won, tulis Jin. Yang kedua, busana Jungkook di Run BTS. Para anggota membuat pakaian DIY dari pakaian bekas. Setelah itu, Jin menawarkan untuk menjual pakaiannya kepada para penggemar. Catatan, penjualan ini tidak termasuk model yang saat itu adalah Jungkook. Jin menulis, jual pakaian buat penawaran. Yang ketiga, patung malaikat dari MV Blood, Sweat and Tears. Di Weverse, seorang penggemar membagikan screen caps ciuman antara Jin dan patung malaikat mengenang momen tersebut. Jin melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk melakukan penjualan cepat. Patung ini ada di ruang penyimpanan perusahaan Direktur Lampens, tapi dia bilang dia akan menjualnya padaku. Saya menjualnya. Jatuhkan penawaran, tulis Jin. 4. Teman Soki. Bahkan BT21 pun tidak aman dari skema Jin untuk kaya mendadak. Di musim 3, episode 1 dari BT21 Universe, Jin memberitahu Suga untuk menjual teman Soki untuk mengumpulkan uang. 5. Plakat penghargaan. Setelah memainkan permainan atletik dan berjuang dari rintangan, setiap anggota BTS dianugerahi sebuah plakat emas. Pikiran pertama Jin, mari kita jual saat kita bangkrut. 6. Sertifikat Weverse. Pada 2019, Jin memenangkan penghargaan kehadiran karena praktis tinggal di Weverse. Jin bagaimanapun tidak tertarik dengan pengakuan, dia menginginkan uang tunai. 7. Menjual bulu RJ. Ketika BTS bertukar pikiran tentang ide-ide penggalangan dana untuk cerita BT21, Jin menyarankan untuk menjual bulu RJ melalui home sale. RJ dengan tangan yang dicukur. Jadi bagaimana jika terlihat aneh? Bulu tumbuh di alpaka, tetapi uang tidak tumbuh di pohon. 8. Melakukan perampokan istana, lalu menjual emas curian. Tata yang malang juga terlibat dalam plot Jin. Berkat Jin, Tata berubah dari alien yang ramah menjadi pencuri ulung. Yang kedua, berikut cara Big Hit Entertainment memilih pemimpin grup mereka. Pernah bertanya-tanya bagaimana Tomorrow X Together memilih pemimpinnya? Meskipun grup K-pop generasi yang lebih tua mungkin umumnya telah pergi dengan anggota tertua, waktu terus berubah. Karena kepemimpinan semakin dihargai di industri, agensi harus cermat dalam memilih pemimpin yang baik. Bang Si-hyuk berbagi melalui wawancara bagaimana Big Hit Entertainment memilih para pemimpinnya. Saat tim debut telah dibentuk, para anggota akan pindah ke asrama bersama. Pada saat inilah, kelompok akan memberikan evaluasi terhadap setiap anggotanya setelah 3-6 bulan tinggal bersama. Ini membantu perusahaan menentukan pemimpin grup serta menentukan arah grup. Beomgyu Tomorrow X Together juga pernah berbagi bahwa semua anggota menjalani masa uji coba selama beberapa minggu, di mana mereka akan menjadi pemimpin secara bergilir. Para anggota akan memberikan poin satu sama lain dan orang yang memiliki peringkat tertinggi akan menjadi pemimpin. Dia membagikan berita gembira kecil ini selama fan meeting. Dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kalian menjalani tes pemimpin sebelum debut? Apa yang kamu kerjakan? Beomgyu menjawab, kami semua berusaha menjadi pemimpin selama 2-3 minggu masing-masing. Lalu kami meningkatkan skor bersama dan orang yang paling oke.
Fan bertanya, apakah member yang menentukan skornya? Beomgyu menjawab, ya. Fan bertanya, tapi Taehyun bilang dia tidak melakukannya. Apa kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya? Tapi Beomgyu, kamu mau? Beomgyu menjawab, lebih dari saya ingin melakukannya, saya hanya berpikir tidak apa-apa untuk mencobanya sekali, dan itu akan memungkinkan saya untuk memahami bagaimana perasaan pemimpin nanti. Fans bertanya, kepada siapa Anda memberikan poin tertinggi? Beomgyu menjawab, Soo Bin Hyung. Fans bertanya, Yeonjun adalah yang tertua, tapi kenapa dia tidak? Beomgyu menjawab, itu karena Hyung tertua melakukannya dengan baik dalam perannya sebagai yang tertua, dan jika dia akhirnya menjadi pemimpin di atas itu, keduanya akan melakukannya. Sungguh cara yang menarik untuk menentukan seorang pemimpin dan juga adil. Dengan semua anggota diberi kesempatan untuk membuktikan diri, ini pasti cara terbaik untuk memilih seorang yang dapat membawa grup ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, berikut jumlah uang yang dibutuhkan untuk melatih satu trainee selama setahun di Big Hit Entertainment. BTS terkenal memulai dari bawah sebelum mereka naik seperti Phoenix ke puncak. Sebanyak penggemar dan anak laki-laki itu sendiri dikreditkan atas kesuksesannya, Bang Si-hyuk juga terkenal berinvestasi besar pada anak laki-laki ini. Dalam sebuah wawancara, CEO membagikan berapa banyak yang dibutuhkan untuk melatih trainee sepenuhnya di Big Hit Entertainment selama setahun. Biayanya sekitar 120 juta won untuk melatih seorang peserta pelatihan selama setahun. Nilai ini meskipun disediakan oleh Bang Si-hyuk sendiri, tidak spesifik untuk Big Hit Entertainment. CEO mengklaim itu sebagai biaya rata-rata bagi perusahaan manapun untuk berinvestasi pada seorang peserta pelatihan dengan semua pelajaran dan pelatihan yang tepat. Nilai ini bisa naik jika perusahaan memutuskan untuk mengirimkan trainee untuk mendapatkan pengalaman yang mahal seperti pelatihan di luar negeri. Tidak hanya itu, tetapi para trainee dapat disediakan asrama tergantung pada perusahaannya. Beberapa trainee mungkin terus tinggal bersama keluarga mereka sampai tim debut mereka dikonfirmasi. Setelah tim debut mereka terbentuk, tim tersebut akan mulai tinggal bersama di asrama selama 1,5 tahun. Selama ini, perusahaan akan membiayai penginapan dan makan. Untungnya, perusahaan seperti Big Hit Entertainment tidak meminta trainee untuk membayar kembali setelah debut. Ini berarti artis mereka mendapatkan uang dari saat mereka mulai berpromosi. Perusahaan lain mungkin meminta trainee mereka untuk membayar kembali setelah debut, dan mereka hanya mulai menerima pendapatan setelah hutang dilunasi. Memang tidak murah untuk membuat grup. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.